Woi, lihat kanan kiri dong. Lihat kanan kiri, lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Orang Pote, scene 1, take 1, roll 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo 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 yo, jumpa lagi di podcast kita Lihat Kanan Kiri dalam segmen Binor Bincang. Horor. How? Wow. Aduh, Aduh, ngapain Bang? Kenapa? Habis ngapain nih? kekenyangan. Ya, ayolah. Rapat mulu sih. Iya dong, Ada duit rapatnya dong. ada dong. Wah. Produser dipegang. Mintanya sama dia. Pokoknya semua apa-apa produser aja. Pokoknya sibuk dah kru kita mah. Iya. Dan malam ini podcastnya udah mulainya sudah sangat malam nih Bang. Lebih Iya. mencekam. Lebih mencekam. Nah kali ini episode kali ini kita mau ngebahas hantu yang kurang Berkenan. Iya, kurang berkenan. Terkenal. Oh, terkenal. Kurang terkenal Bang. Di mata orang-orang tapi cukup menyeramkan. Oh, iya, gue juga pas gue baca, gue baru dengar namanya. Apa namanya hantunya? Namanya hantu Pote. Kurang lengkap Bang. Hah? Kurang lengkap. Oreng Pote. Emang ya. Ya tahu. Oreng Pote. WA sih. Oh di mana sih? Oh di Pak. Masih ada bacaan ayang beb daripada itu. Enggak ada. Oh nih, ini Oreng Pote. Ini Oreng Pote. Iya Oreng Pote. Ini Pote. hantu dari mana tuh Bang? Oreng Pote. Oreng Pote itu dari Pulau Bawean, Jawa Timur. Pulau Bawean, Jawa Timur. Jawa Timur. Pulau Bawean itu Jawa Timur. Ya? Bawean. Bawean. Pulau Bawean. Bawean, Jawa Timur. Itu letaknya di mana? Jawa Timur. Ya maksudnya di sebelah mananya Jawa Timur. Gitu Pulau Bawean. Pulau Bawean tuh letaknya di Jawa Timur. Di mana Jawa Timurnya? Jadi di Jawa Timurnya itu di sebelah utara Surabaya. Jadi di sebelah utara Surabaya Mana itu sih? ada pulau namanya Pulau Bawean. 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 Itu terkenal. Iya. Terkenal sekali Oreng Pote di Oreng situ. Pote. Oreng Pote itu di sana tuh sangat ditakuti katanya. Ya. Sangat ditakuti. Terus itu wujudnya itu Sobat Binor tuh hantu berkulit putih seperti mayat menyerupai manusia. Ya, Jadi ceritanya berjubah putih. Ya, berkulit putih Ya. seperti mayat menyerupai manusia. Nah, nih kayak gini nih. Kayak gini hantu Ya, Pote. nih Oreng Pote. Jadi kayak Casper ya. Iya, kayak gitu, kayak hantu-hantu Casper. Iya Hantu kan? Casper. Jadi ada yang bilang berjubah putih, Iya. ada yang bilang kulitnya warnanya putih, Putih pucet, semua, ya kan. gitu. Itu Oreng Pote itu ditakuti oleh warga sekitar. Iya, jadi kan? masyarakat sana juga masyarakat setempat juga menghindari karena dipercaya itu dapat mendatangkan kesialan atau bencana katanya. Nah, iya, jadi konon katanya kalau orang sana ngelihat Oreng Pote itu katanya mendatangkan kesialan. Tidak hanya orang yang melihat saja. Bahkan kesialan itu akan menimpa warga sekitar. Iya. Seperti itu. Iya, bahkan ya benar tidak hanya melihat itu warga sekitar juga mendapatkan musibah gitu seperti penyakit aneh, gagal usaha gitu, bahkan tiba-tiba mendatangkan kematian. Ya, jadi Cara tiba-tiba serem juga ya. iya jadi ada wabah lah di sana kalau Iya. kalau ketemu Oreng Pote. Kalau sampai Oreng Pote itu menampakkan diri. Konon katanya itu Oreng Pote itu asal muasalnya itu dari seorang penjajah.
Ya, dari seorang penjajah yang tewas di Pulau Bawean akibat penyiksaan, Bang. Jadi dulu penjajah mungkin pernah ke pulau tersebut ya, lalu disiksa, dibunuh sama warga sekitar, ya kan? Dan itu yang menyebabkan arwahnya gentayangan. Ya, penasaran berarti. Penasaran, kenapa gua disiksa gitu. Mungkin ya. Jadi sosok ini dipercaya menyimpan dendam. Jadi sosok penjajah itu menyimpan dendam yang mendalam sehingga setiap kemunculannya selalu membawa aura negatif, Bang. Dan bencana bagi siapa saja yang melihatnya, bagi masyarakat Bawean. Ya kan, jadi kemunculan orang pote bukan sekedar petanda buruk bagi individunya yang melihatnya ya. Jadi tetapi dampaknya berdampak juga pada warga sekitar nih, Bang. Jadi masyarakat percaya bahwa ketika seorang melaporkan telah melihat sosok hantu ini ya, seluruh kampung akan dilanda kecemasan. Kecemasannya itu ya cemas karena takut apa namanya? Takut ada bencana, takut ada sial gitu ya kan, tertimpa sial lah. Itu warga sekitar cemas. Wah, misalnya lu nih, Bang, ya kan, cerita tuh ke warga sekitar, wah saya ngelihat hantu oreng pote nih. Jadi warga sekitar cemas, wah akan datang kesialan nih, akan datang bencana ya kan, jadi pada khawatir. Iya, terus juga di sini juga dikatakan juga masyarakat untuk menghindari hantu oreng pote ini Ya, punya ritual khusus. Ya, mereka tuh punya ritual tertentu untuk menutup rumah saat malam tiba. Terus keberadaan hantu ini tuh menambahkan warna seram dalam mitologi dan kepercayaan lokal di Pulau Bawean, menciptakan atmosfer yang lebih menakutkan daripada film horor. Ya, Gitu. jadi di warga Pulau Bawean ya mungkin, tapi sekarang mungkin sudah rada pudar ya untuk kepercayaan oreng pote. Iya. Ya, jadi setelah maghrib itu sudah jarang yang keluar karena menghindari ketemu oreng pote tersebut. Ya, jadi sudah nggak ada kegiatan lah atau aktivitas setelah malam. Ya kan, bagi yang mempercayainya seperti itu. Mungkin ya Sobat Binur ini ada yang tinggal di Bawean ya, yang punya pengalaman atau tahu gitu tentang cerita ini. Cerita gitu. orang pote, mungkin Sobat Binur bisa komentar di kolom komentar kita, atau pernah tinggal di Bawean tahun berapa dan pernah mendengar cerita ini. Mungkin Sobat Binur bisa bagikan ceritanya di kolom komentar atau langsung email ke kita gitu. Ya, terus juga di sini juga salah satu cerita yang paling terkenal tentang oreng pote ini, sosok hantu yang kerap menimbulkan ketakutan dan kecemasan di antara penduduk Pulau Bawean. Oreng pote dalam bahasa lokal itu jadi artinya itu orang putih. Iya. Gitu. Jadi makhluk ini tuh digambarkan sebagai sosok yang menyerupai manusia namun dengan kulit yang putih pucat seperti mayat. Itu yang tadi digambarkan di monitor. Ya, itu ilustrasinya oreng pote itu seperti ini ilustrasinya ya. Jadi dan ada cara lain untuk mencegah oreng pote tersebut ya kan, dengan cara menimbulkan suara bising di dapur untuk mencegah kedatangan oreng pote. Jadi ya kayak lempar dangdang. Iya, itu bini marah. Lu biasa kan gitu? Bunyi-bunyi Di rumah, gombreng ya kan. Wah, Ibu lagi ribut tuh sama bininya. Kedengeran sampai rumah gua. Masa? Nah, itu dia, meski mitos keberadaan oreng pote telah mengakar di masyarakat sekitar Pulau Bawean, tetapi asal usul pastinya itu terkait bentuk dan asalnya masih menjadi misteri. Jadi nggak ada yang pasti, nggak ada yang tepat. Masih simpang siur asal usulnya. Ada yang bilang dari penjajah, ada yang bilang dari warga sekitar, wanita yang dibunuh seperti itu oleh penjajah. Iya, itu asal usulnya belum terlalu jelas. Masih banyak versi-versinya seperti itu. Ya karena cerita ini juga masih terus jadi bahan perbincangan. Gitu. Karena kan belum ini pasti itu apa oreng pote itu. Iya.
Jadi kayak ada yang bilang pakai jubah putih, kayak apa ya, kayak jubah putih, terus matanya hitam ya kan, matanya tuh hitam semua, yaitu orang pote. Bentar, gue lupa lagi nih, lupa izin kalau lagi podcast Sama siapa? sama bini gua, sama bokin gua. Oh. Terus maksudnya lu mau WA dulu gitu. Telepon lah, Oh, telepon. mau izin. Biasanya suka marah nih dia kalau lu izin, kalau nggak izin. Aduh, nggak diangkat lagi. Aduh. Biasanya harus izin dulu podcast biar nggak ngambek. Ya, nggak diangkat, guys. Mungkin dia sudah tidur atau ngambek, kurang tahu. Ya udahlah, kita lanjut lagi. Nah, nggak dijawab. Udah lanjut lagi, gimana Bayu? Itu Apanya? orang pote. Kenapa orang pote? Ya, orang pote itu jadi sosoknya sebenarnya nggak menyeramkan. Ya kan cuman putih gitu, ya. Ya tapi kan kalau bagi masyarakat awam kan serem ngelihatnya kalau kayak gitu. Iya, pucet gitu Iya. kan. Tapi kayak pakai jubah, ada yang kayak pakai jubah nih ya kan. Dan ada nih pengalaman dari netizen ya yang ketemu orang pote ya. Nih. Ada netizen nih berbagi pengalaman nih tentang orang pote. Jadi dia pernah ketemu orang pote dan ini mana nih? Bener-bener pernah ketemu Ya, pernah ketemu. amprok gitu. Iya, dia pernah ketemu sama orang pote dan saat dia ketemu orang pote untuk menghindari kesialannya yang dia langsung lari ke arah dapur dan membunyikan suara bising, suara bising entah dia masak lah, kayak masak penggorengan kayak gitu. Dia kayak ini kayak penjual nasi goreng itu. Iya, Prak, iya. tok, prak gitu. Iya, itu untuk mencegahnya seperti itu. Kenapa? Karena konon katanya orang pote itu tidak menyukai suara bising. Bising. Iya. Kalau misalkan pas ketemunya dari rumahnya jauh, larinya kemana? Nah, makanya itu. Itu ke tengah-tengah jalan gitu. Kan berisik tuh, ada klakson mobil apa gitu bisa begitu. Kan jarang mobil di sana, Pulau Bawean. Ya enggak kalau ketemunya di Pulau Bawean. Kan ini adanya di Pulau Bawean. Ya kan, dan ya itu konon katanya seperti itu. Jadi keluarganya juga pada khawatir nih, keluarga dan warga sekitar rumah dia ini pada khawatir kena kesialan atau jadi tidak katanya itu tidak hanya kesialan dianya saja. Jadi warga sekitar yang punya usaha nanti apakah usahanya bangkrut? Iya, kena imbasnya. Iya, kena imbasnya. Jadi kena bencana dan atau usahanya tutup. Jadi hancur lah Jadi gitu. hancur, makanya warga sekitar ikut membantu menimbulkan suara-suara di dapurnya masing-masing untuk menghindari kesialan tersebut. Berarti kalau untuk masyarakat sekitar tuh itu tuh udah bukan cerita ini lagi ya, udah benar-benar jadi sampai saat ini mungkin ya. Iya, sampai saat ini tuh ada jadi orang pote itu sangat menyeramkan bagi Bawean karena seramnya itu berdampak sial, mungkin bukan wujudnya juga ya. Karena kan siapa sih orang yang mau ketimpa sial kan? Betul. Abang mau Enggak lah, ketimpa apa? sial nggak mau. Maunya ketimpa apaan? Apa deh? Orang Oh gitu. nih orang pote. Tuh kayak gini orang pote. Tapi kayak Kayak pakai jubah dia. orang ya.
Iya, kayak orang pakai jubah. Tuh, orang pote tuh kayak gini. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Nah, itu kayak gitu. Kayak pakai jubah dia. Ini bisa jadi pura-pura orang pote kan? Iya, enggak mungkin itu ilustrasinya seperti itu mungkin. Ini pandai. Iya. Tapi kakinya masih kelihatan ya? Ya kan ini namanya ilustrasi. Iya. Kalau yang aslinya mungkin enggak seperti itu. Dan denda mendalam. Iya, jadi begitu ya. Orang pote juga terus menjadi legenda yang mengakar kuat di Pulau Bawean. Nah, iya. Iya, meski belum banyak dikenal di luar wilayah dari Pulau Bawean itu, tapi salah satu misteri yang menarik bagi mereka yang menyukai kisah-kisah horor lokal gitu. Jadi penasaran gitu bagi kita juga gitu, ini sebetulnya hantu apa sih gitu. Dan sebetulnya ini hantu atau bukan gitu loh. Kenapa nggak langsung disamperin aja kan? Ditanya. Iya, hantu ya? Atau bukan? Tuh. Gitu. Kayak gini orang pote tuh pakai jubah. Itu kan kayak Jadi kayak orang tapi pakai baju jubah transparan gitu ya. iya. Kayak itu. Tapi Nih. tapi memang mirip banget kayak hantu-hantu Casper gitu. Orang pote itu. Kirim kemana? Oh. Nah, itu dia kayak kayak jubah-jubah begini tuh banyak orang pote. Nah, mungkin untuk apa namanya tuh apa namanya? Apa? Untuk kesimpulannya mungkin ya kita di sana ya untuk kesimpulannya atau enggak untuk positifnya kita jangan keluar malam-malam mungkin ya anjurannya karena kan orang pote itu katanya di malam hari kan Malam biasanya hari, iya. banyak aja kayak kita di daerah sini orang tua ngelarang anaknya untuk mungkin awalnya untuk menakut-nakuti ya. Iya. Mungkin awalnya untuk menakut-nakuti anak-anak supaya jangan keluar malam. Jadi gimana sih? Ya, jadi menciptakan bahwa akan ketemu orang pote nih iya, seperti kalau itu. kalau kita kan di sini nanti kalau keluar malam-malam nih untuk anak kecil ntar diambil kolong wewe Nah, atau apa iya, gitu. kalau Mungkin di sana nanti ada orang pote atau bagaimana mungkin, gitu. mungkin agar anak-anaknya itu tidak keluar malam pas saat zaman dulu dan Iya. mungkin jadi menyebar ke cerita itu menyebar ke mana-mana Iya, sampai iya. jadi legenda orang Legenda. pote. Tapi juga sebetulnya juga asal usulnya juga masih jadi misteri sih. Iya, sebetulnya. belum jelas kan? Belum jelas berasalnya itu dari mana gitu. Karena cuman cerita-cerita doang nggak ada sumbernya nggak ada beritanya. iya, Berita nggak ada kan beritanya. kalau yang lain ada yang beritanya memang terjadi nih pembunuhan di sini Iya, ya kan kalau betul. misalnya kayak di Goa Jepang atau Goa Belanda Iya. memang sejarahnya itu ada penyiksaan di sini ya kan. Itu makanya jadinya jadi serem seperti itu. Udah deh. Enggak. Sedikit orang pote. Iya. Berapa lama? Iya, jadi sosok ini tuh dipercaya menyimpan dendam yang mendalam sehingga setiap kemunculannya itu selalu membawa aura negatif gitu. Iya, asal Itu belum ketahuan dari ketahuan. mana. Asal usulnya itu katanya dari penjajah yang disiksa oleh warga sekitar sampai dia bilangnya tewas tewas. seperti itu penjajahnya. Jadi tewas itu di Pulau Bawean Iya. akibat penyiksaan. Tewasnya di Pulau Jadi hantu ini tuh diyakini sebagai jelmaan arwah seorang penjajah. Gitu, menurut cerita turun menurun tuh begitu. Jadi dari sananya tuh ceritanya tuh sama aja gitu. Ya. Jadi nanti kita itu akan ngebahas
hantu-hantu dari berbagai daerah nih Bang. Ini kan dari Pulau Bawean. Iya, Nanti Surabaya. untuk episode selanjutnya kita akan ngebahas hantu dari Kalimantan yang terkenal itu Bang. Apa tuh? Hantu apa? Hantu Mariaban. Ada. Ada Mariaban. Ada hantu Mariaban. Mungkin Sobat Binor pernah dengar untuk hantu Mariaban seperti apa. Nanti untuk episode selanjutnya kita akan bahas itu. Itu banyak yang kisah-kisah yang akan dibahas tentang hantu Mariaban. Mariaban. Iya, dari Kalimantan. Ya, mungkin Kok nggak ada? enggak ada nanti. Nanti untuk episode selanjutnya. Iya, itu hantu Mariaban. Materinya udah saya share. Belum? Masa? Oh iya. Ada hantu Baru hantu oreng pote. Ya, hantu Mariaban ada. Mungkin produser pernah dengar hantu Mariaban? Wah, itu dia. Makanya nanti Kalimantannya Kalimantan mana nih? itu Kalimantan Selatan. Selatan. Ya, Kalimantan Selatan hantu Mariaban. Mungkin pasti kru-kru kita juga belum pernah dengar hantu Mariaban. Hantu Mariaban. Mungkin Sobat Binor ada ide ya atau ada saran mau ngebahas hantu Hantu apa, apa aja? ya dari daerah kalian, nanti kita akan bahas, kita akan kulik ya hantunya berasal dari mana Iya, atau asal iya, usulnya atau sejarahnya lah, sejarah hantu-hantu tersebut seperti itu. Kita akan searching ya, kita akan bahas sampai mendalam seperti Bisa itu. tolong ceritain dong hantu dari daerah saya nih. Iya, atau mungkin kalian pernah mengalaminya sendiri, ketemu hantu khas daerah kalian, ya kan? Mungkin saya pernah ketemu hantu daerah saya nih, namanya hantu ini nih. Kalian bisa cerita nanti atau bisa datang ke kita Iya. atau bisa cerita, nanti akan kita ceritakan lagi pengalaman kalian seperti itu. Ya. Nah, kita udah lama nih nggak ada narsum. Nah, ini dia minggu depan. Insya Allah kita akan kedatangan narasumber yang mengkoleksi, keris, mengkoleksi sampai 50 jenis keris ya Sobat Binor. Nanti kita akan tanya itu keris apa saja dan apakah ada sesuatunya di dalam Iya. keris itu atau Dan, tidak. dapat dari mananya? Iya, gitu. ini keris ini dapat dari mana dan keris mana yang paling susah Iya, didapatkan? dan paling sakti. Ya, paling sakti atau paling sakral, paling Iya, keramat lah, paling keramat. Keris mana yang paling Apakah keramat? ada keris yang waktu itu kita pernah bahas di kuburan Jeruk Purut? Ya, hantu 8 Luk 8. Luk 8. Luk 8. Keris Luk 8 apakah 8. beliau juga mempunyai? Iya. Ya, nanti kita akan tanya-tanya. Ataukah beliau adalah sang jenderal sebenarnya? Wah, bisa jadi ya kan, jelmaan jenderal. Iya. Atau keluarganya sang jenderal. Atau keluarga sang jenderal. Jenderal siapa? Jenderal Beras. Ya udah. Hah? Aduh. Ya udahlah, mungkin episode untuk episode kali ini Oreng Pote itu masih sangat sedikit informasinya ya, Iya, masih sangat belum, sedikit. masih abu-abu. Ya, masih belum familiar ya, mungkin masih jarang juga yang ketemu sama Oreng Pote ya kan, apa itu Oreng Pote. Jadi kita cuman mau menunjukkan atau mau menginformasikan ada hantu Kalau ada nih. hantu namanya Oreng Pote. Oreng Pote. Mungkin kalian apa sih Oreng Pote itu? Mungkin kalian bisa cari sendiri di Google ya Iya, kan. kan selama ini kan Sobat Bidor Iya. tahunya kan kuntilanak, pocong, genderuwo, tuyul, Iya. segala macem. Kuntilanak ya Iya, kan. iya, genderuwo. Iya. Tuyul ya kan. Pocong. Pocong, kuntilanak. Iya. Karena belum tahu nih hantu-hantu yang kayak nama Oreng Pote apa Iya, gitu kan belum yang- tahu. Yang tidak familiar lah. Iya, betul. Mungkin ada yang mau bikin film Oreng Pote ya kan. Ya, kita ada pemerannya kalau mau. Pakai jubah putih aja ya kan, pakai jubah putih Oreng Pote. Dan kemarin ini nih Sobat Winor. Tuh. Yang ngadu dah. Ini digetok sama makhluk gaib.
Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba memar sendiri. Iya, Iya kan? luka hilang. Iya. Kenapa tuh? Bangun tidur tiba-tiba memar. Ya kan? Pentok kasur. Nah, udah tutup lah. Ya, oke Sobat Binor, jangan lupa di subscribe, like, comment, And and share. sebanyak-banyaknya. Iya, makasih yang udah nonton podcast kita pada malam ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan cerita-cerita yang lebih menarik lagi, lebih menyeramkan lagi. Tetap di podcast kita dilihat Kanan kiri dalam segmen Binor Bincang Horor. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, lihat kanan kiri dong. Lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri.